mujib waktunya cuma setengah hari bisa di sini, sehingga waktunya nggak fleksibel. Akhirnya janjinya beliau minta di bulan puasa. Bulan puasa terjadilah perubahan yang sangat besar, beliau nggak punya waktu untuk datang ke sini. Nah, jadi akhirnya ya kita mencoba dengan segala upaya untuk bisa melakukan yang terbaik lah bagi dosen-dosen kita. Lanjut, Jol. Nah, ini kok jadi begini dia. Nggak no. Jadi Bapak Ibu ini dimulakan oleh Allah, ini status pengakuan angka pengajuan pangkat atau jabatan dosen. Ada yang stagnan, saya pegang di sini aja lah, nggak bisa saya lihat ke sana. Guru besar, contoh Pak Khairuddin ada di sini, itu beliau sudah sampai guru besar 150, nggak perlu lagi pengajuan, udah stagnan, udah habis itu, jenderal pangkat bintang 5. Kemudian baru mendapatkan PAK ataupun jabatan dosen, baru keluar. Karena kan pengakuan angka kredit itu kan 31 Desember 2022. Artinya yang didapat di tahun 2023 ini nggak bisa diajukan. Nah, jadi tidak perlu mendapatkan pengakuan. Nah, baru mendapatkan PAK jabatan dosen, PAK ataupun garis miring jabatan dosen. Kemudian yang kedua, dalam proses naik jabatan ataupun naik pangkat dan golongan. Ini yang sedang berproses, Pak KBA. Ini yang saya ingat aja lah ya, beberapa orang yang sudah mengajukan. Kemudian adapun yang naik jabatan, contoh dari asisten ahli 150 ke lektor 200, loncat ya kan, artinya lektor, asisten ahli ke lektor, nanti lektor ke lektor kepala, itu 200 ke 300 ke LK 400, 550 dan 700, LK 400, 500 ke guru besar. Habis itu naik pangkat dan golongan dari lektor 200 ke lektor 300. Ini bisa diajukan kenaikan pangkat dan jabatannya. Apabila naik jabatan, naik pangkat dan golongan tidak bisa dilakukan, maka kita harus melakukan pengakuan angka kredit. Hanamufo. Jadi stagnan ini orang yang nggak naik lagi, Pak. Nah, contoh Pak Khairuddin, ini kumnya udah cukup. Mau naik kemana lagi beliau? Ya, ini slide yang saya ambil dari sosialisasi kemarin yang disampaikan oleh Prof. Uji. Yang kedua, mereka yang baru mendapatkan PAK. Contoh misalnya Pak Jarjani baru mendapat PAK beliau. Itu tidak perlu membuat pengakuan angka kredit dan tidak perlu naik lagi jabatan. Kemudian dalam proses naik jabatan, Pak KBA sedang menunggu proses ini. Oke ya. Jadi beliau sudah dalam status ongoing. Nah gitu. Sedangkan yang naik jabatan dari asisten ahli naik ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala naik ke guru besar. Ataupun naik pangkat dan golongan dari lektor 200 ke lektor 300 ya, dari lektor kepala 400 ke lektor kepala 550. Jadi kalau jabatan itu naik dia ya, kalau golongan satu golongan masih satu golongan ya. Lektor kepala itu ada lektor kepala 400, ada lektor kepala 550, ada lektor kepala 700. Kalau dia mau naik jabatan itu namanya naik ke guru besar. Dari lektor kepala loncat naik ke guru besar. Nah, ini semuanya bisa diproses bagi Bapak yang ingin mengajukan pangkat atau jabatan dosen. Apabila tidak masuk dalam kategori 2 ini, naik jabatan atau naik pangkat dan golongan, maka semua dosen lakukan yang terakhir, pengakuan angka kredit. Ya, bagi yang tidak mau naik pangkat ataupun naik jabatan. Nah, di sini ada kriterianya. Ini kriteria yang berlaku. Kalau guru besar yang stagnan ini kan guru besar 150, dia pembina utama 4E baru mendapatkan PAK dalam proses naik jabatan. Untuk naik jabatan dan naik pangkat golongan, lanjut Pak, belum tua. Lanjut Jul. Ya, itu ada kriterianya bagi mereka yang naik jabatan.
Yang pertama, memiliki persyaratan khusus dan syarat tambahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya kalau mau naik guru besar, dari lektor kepala mau naik ke guru besar, maka harus ada Scopus, penulis pertama dan corresponding. Nah, itu wajib. Syarat-syarat itu wajib dipenuhi. Tidak ada diskresi di sini. Kemudian cukup angka kreditnya, khususnya bidang penelitian. Berapa diminta? Misalnya kalau nanti ada penjelasannya. Berapa angka kreditnya yang dipenuhi? Misalnya dari lektor kepala 4A naik ke guru besar itu 210 diminta angka kredit penelitiannya. Ya. Itu kriteria yang harus dimiliki. Kalau itu tidak cukup, maka nanti slide berikutnya ya, maka itu tidak bisa untuk naik. Kemudian kriteria naik pangkat dan golongan tidak memiliki syarat khusus dan syarat tambahan. Cukup angka kredit sampai batas yang ditentukan. Ya. Asisten ahli ke lektor kepala ke lektor kepala 400 ke 550. Jadi kalau apabila cukup angka kreditnya boleh. Nah, untuk pengakuan angka kredit tidak memiliki syarat khusus, tidak cukup angka kredit sampai pada batas yang ditentukan. Artinya untuk naik jabatan tidak bisa, untuk naik golongan tidak bisa. Berapa yang ada, itulah yang kita buat pengakuan angka kredit. Jul, berikutnya Jul. Ini penjelasan lebih rinci. Nah, ini contoh ya untuk guru besar, ya. Khususnya dalam proses naik jabatan dan naik pangkat golongan. Kalau yang sudah keluar SK-nya nggak ada problem lagi. Ya, yang baru mendapatkan PAK sudah tidak problem. Ini bagi kita yang sedang dalam proses naik jabatan dan naik pangkat dan golongan. Saya dengan teman-teman yang lain ini. Apa yang dilakukan? Nah, ini berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Prof. Uji. Bagaimana jika sampai 30 Juni 2023 belum lolos naik jabatan? Lektor kepala nggak lolos jadi guru besar, akan mendapatkan kenaikan pangkat golongan sebatas angka kredit yang dimiliki. Mentok dia, mentok. Misalnya gini, saya kasih contoh saya lebih enak, karena saya sedang berpikir untuk masa depan juga. Jadi ketika atau Salman sama itu posisinya, kami diminta untuk nambah Salman setuh guru. Jadi ketika beliau nambah sekarang, ternyata nggak cukup. Mentoknya di mana? Di 4C. Nah, keluar di 4C. Mentoknya di 550, ya 550. Mentoknya di 700, dapatlah 700. Kenapa? Karena tidak cukup angka kredit yang dimiliki. Bagaimana jika sampai tanggal 20 Juni 2023 belum lolos naik pangkat dan golongan? Akan mendapatkan kenaikan pangkat golongan lebih rendah dari yang diusulkan. Jadi lektor 400 dia mengusulkan ke lektor kepala 400, mengusulkan ke lektor kepala 700. Ternyata tidak cukup, maka dia dapat di 550. Itu yang berapa yang dia dapat. Nah, kalau tidak mencapai, maka akan mendapatkan pengakuan angka kredit. Itu penjelasan mereka. Oh, ternyata nggak cukup juga. Dari lektor kepala 400 naik ke 500, tidak cukup 5 poin. Maka dibuat pengakuan angka kredit. Itu diakui oleh mereka. Cuman kita mengambil ikhtiyati, hati-hati. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengajukan, sedang ongoing proses penilaian di Jakarta, maka kita juga akan buat pengakuan angka kredit. Jadi Pak KBA, Pak Hafaz, Pak Salman, ini yang saya tahu yang sedang mengajukan, itu dibuat juga pengakuan angka kreditnya.
dia syarat khususnya harus ada jurnal internasional terindeks Scopus dan ketentuan lainnya. Lektor ke lektor kepala dia doktor, jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2, Sinta 1 atau Sinta 2. Kemudian angka kredit dari 200 ke 400, maka dia harus punya KUM 80 angka kredit penelitiannya khusus untuk penelitian. Angka kredit 300 ke 400, maka angka kredit untuk penelitiannya itu ada wajib dipenuhi 40. Lektor kepala ke guru besar. Lektor kepala ke guru besar ijazah kurang dari 3 tahun, 1 jurnal internasional bereputasi. Lektor kepala ke guru besar ijazahnya kurang dari 3 tahun, 2 jurnal internasional bereputasi. Lalu angka kredit 400 ke 850. Ini kasus saya dengan Pak Salman. Itu diminta 202, yang terpenuhi misalnya 100. Nah, dalam waktu 1 minggu ini siapkan 100 lagi. Banyak-banyak sholat Lailatul Qadar. Angka kredit 550 ke 850 itu dibutuhkan penelitian sebanyak 135 angka kredit. Angka kredit 700 ke 850 itulah 67,5 angka kredit penelitian. Lektor ke guru besar, ini kan loncat dia, lektor kepala langsung dia ke guru besar. Maka lektor ke guru besar itu loncat 4 jurnal internasional bereputasi. Angka kredit 300 ke 850 itu angka penelitiannya itu 247. Angka kredit 200 ke 850 ini bisa loncat sebagaimana Pak Azhar dulu ya, loncat ya. 252, tapi ada syarat khususnya yang harus dipenuhi. Oke. Pengajuan pangkat atau jabatan dosen kriteria tidak memiliki syarat khusus. Cukup angka kredit sampai batas yang ditentukan. Ya. Yang menjadi patokannya angka kredit penelitian. Lektor 200 ke lektor 300. Maka penelitiannya itu harus ada 35 angka kredit. Lektor kepala 400 ke 550, angka kredit penelitiannya 60. Lektor kepala 400 ke 700, angka kredit penelitiannya 120. 550 ke 700, angka kredit penelitiannya 60. 850, guru besar nih ingin naik ke 1500, angka kredit penelitiannya itu 90. Oh ya Allah, lupa lagi. Jul, lanjut Jul. Jul. Ada di Jul. Jul. Slide berikutnya Jul. Ya, ini dia ya. Baik. Berikutnya Jul. Lanjut Jul, lanjut. Lanjut Jul. Nah, ini untuk pengakuan angka kredit. Kalau tadi untuk kenaikan jabatan tapi tidak punya syarat khusus pengakuan. Kenapa dia harus buat pengakuan? Karena KUM-nya tidak cukup. Kalau KUM-nya cukup, ya naik jabatan saja. Contoh penelitiannya itu dia tidak sampai 35, lektor 200 ke lektor 300. Dibutuhkan KUM 100. Angka kredit yang dia miliki untuk penelitian 35. Tidak cukup 35. Maka buat pengakuan angka kredit. Kenapa? Oh, penelitian saya baru sampai nilainya 20. Kalau sampai 35 naik terus jabatannya, jangan ditunda gitu maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang KUM penelitiannya cukup, mengajarnya cukup, ya, pengabdiannya ada, naik jabatan, tidak perlu buat pengakuan angka kredit. Jadi naik pangkat dan jabatannya. Tapi kalau kemudian tidak cukup, khususnya KUM penelitian kurang dari 35,
atau kurang dari 60 lektor kepala atau kurang dari 120, ya buatlah pengakuan angka kredit supaya angka kredit ini tidak mati. Artinya nanti bisa diajukan kembali ya setelah 31 Juni 2023. Kita masih menunggu aturan-aturan berikutnya. Oke, ini lini masanya Pak. Jul, slide berikutnya Jul. Jul. Ya. Untuk bidang agama itu Kemenak mintanya tanggal 15 Mei. Udah masuk ke mereka. Untuk bidang umum sama, Kemendikti Ristek itu 15 Mei juga. Unsiah sosialisasi 1 hari setelah kita sosialisasi kemarin. Kemudian untuk bidang ini baik kenaikan jabatan, naik pangkat dan golongan itu berlakunya sama. Sedangkan untuk pengakuan angka kredit sebagaimana saya katakan tadi, untuk bidang agama di Kemenak itu ditunggu di tanggal 22 Mei. Sedangkan Kemendikbudristek itu minta di tanggal 15 Mei. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh dirjen masing-masing. Nah, ini lini masanya. Baik. Ini mekanisme usulan dan penilaian angka kreditnya. Jol, berikutnya Jol. Oke, ini kerjaan kami nanti. Kami yang akan uploadnya ke sini. Ya. Tim TPAK yang akan menguploadnya ke portal ini. Lanjut Jol. Ini yang terakhir. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua di bulan suci Ramadan ini. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, UIN membentuk task force untuk membantu Bapak Ibu dimulai dari fakultas dekanan. Jadi artinya begini, Bapak Ibu nanti mengajukan, itu dekan kan sebagai tim TPAK juga yang akan membaca. Nanti dari situ kita berharap task force-nya sudah mulai dibentuk di bawah komando Kepala Biro AUPK. Karena ini melibatkan para pegawai. Jangan sampai ada sumbatan, Pak. Tolong dibantu. Kemudian saya sudah menghubungi Senat khusus untuk memberikan rekomendasi kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar. Dan ini sudah kita hubungi sebelum Ramadan lagi. Saya sudah sampaikan kepada Pak Lutfi sekretaris dan juga kepada Prof Nazar. Kalau boleh sidangnya, kalau ada karena selama ini ada sidangnya dilakukan itu kalau perlu setiap hari ataupun 1 hari selang-seling 2 hari sekali dibuat sidang untuk mengeluarkan rekomendasi dari Senat untuk kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar. Kemudian mohon nantinya bantuan Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai reviewer penilai angka kredit untuk membantu menilai poin B. Kita masih menggunakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, SK rektor lama tim reviewer PAK dosen. Karena yang baru sedang kita susun, qadarullah Pak Marzuki meninggal dunia. Jadi belum sempat saya finalisasi. Kemudian kita harus bergerak sama untuk kemajuan dan kemaslahatan UIN unggul di masa mendatang. Jadi ini kepentingan UIN dan juga kepentingan kita bersama. Kenaikan pangkat Bapak Ibu itu mempengaruhi akreditasi kita. Jadi kita sangat berharap bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan, apabila masih on proses ya, maka nanti otomatis kita juga akan membuat pengakuan angka kreditnya. Bagi Bapak yang cukup untuk naik jabatan dan pangkat, tolong diurus dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Ada kasus kemarin, ada dosen, jangan saya bilang namanya, beliau penulis Scopus tapi nomor 2. Angka kreditnya udah cukup, cuman dia tidak ada syarat khusus untuk guru besar. Ya. Kemudian ada kasus dosen yang belum 1 tahun TMT-nya, tapi dia sudah cukup untuk jadi guru besar.
2 orang ini saya WA ke pusat. Saya nanya ke tim TPAK pusat, apakah ini bisa dibantu diproses? Beliau mengatakan ikut aturan resmi. Jadi tidak bisa diproses. Artinya kalau kita tidak menjadi penulis pertama dan koresponden artikel ataupun jurnal Scopus ya sebagai syarat khusus, maka itu tidak bisa diproses untuk kenaikan jabatan dan golongan dari lektor kepala menjadi guru besar. Pilihannya kalau tidak ada syarat khusus, maka buatlah pengakuan angka kredit. Tapi kalau dia masih bisa naik golongan, contoh dari lektor kepala 400 mau ke 550 atau 400 ke 700, nah naik aja karena tidak ada syarat khusus yang diminta seperti itu. Jadi dipenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Mungkin itu Bapak Ibu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya serahkan kepada tim kepegawaian PAK kita, mungkin ada pertanyaan, ada klarifikasi, ada penjelasan yang lebih mantap lagi dari Bapak Ibu, saya persilakan. Kita saling mengisi di sini. Baik, ada Pak Jailani dengan Pak Bisauddin. Silakan Pak, silakan. Ini mic-nya di depan Pak. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yang saya hormati, saya muliakan Wakil Rektor dan teman-teman yang hadir pada kesempatan hari Pak, ini. mic-nya udah Pak. Jadi ada fokus yang perlu saya pertanyakan. Ini di UIN kita ini agak mandek dalam Nggak dengar. kenaikan pangkat. Demat mic Pak, mic. Ya, Telepon aja. depan lagi. Ya, oke. Jadi kemandekan itu bukan tidak ada alasan. Ini yang sangat penting ini adalah berkait dengan pelayanan administrasi yang terhambat. Ini harus dicairkan ini. Artinya masing-masing punya kepekaan untuk saling bantu-membantu. Terutama golongan yang sudah tua-tua itu. Melihat komputer saja kadang-kadang itu ngembang matanya. Jadi bagaimana dia itu untuk menyusun itu. Jadi ada tim secara administrasi ataupun secara teknis untuk membantu orang-orang ini. Ini. Kemudian yang kedua, pelayanan administrasi kadang-kadang ada sesuatu permintaan dari pihak dosen yang bersangkutan untuk melempangkan sebuah pekerjaan yang ini merupakan sebuah pekerjaan administrasi, perkantoran dan lain sebagainya, yang justru kadang-kadang pelayanan itu agak kurang mantap gitu. Ada penipuan. Ini terus terang aja. Mau kita hubungi orang yang kompeten untuk menyampaikan sesuatu masalah, kemudian seolah-olah ada hambatan, dikatakan, oh bapak ini nggak bisa gitu. Susah untuk memperbaiki. Tahu-tahu kalau misalnya secara langsung berjumpa dengan bapak itu langsung saja mudah gitu. Ini hambatan ini. Karena semua orang ini kalau sudah dosen, sudah diakui oleh negara, itu sudah pasti mereka punya kriteria tertentu dan punya pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, dan tidak boleh dianggap sesuatu hal yang temeh begitu. Dan hak untuk dilayani secara administrasi dan lain sebagainya, siapapun. Apakah dia tukang sapu, kalau misalnya aparatur negara, itu hak untuk dilayani sebagai bahagian khusus yang harus diutamakan gitu. Karena bukan untuk dirinya saja, tetapi yang justru untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi kalau terhambat pangkat, terhambat segala-galanya. Ini kalau dulu almarhum Bapak Safwan Idris, ya mudah-mudahan kita doakan beliau dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terhambat naik pangkat dikatakan itu menganiaya keluarganya. Itu motivasi yang paling luar biasa. Jadi mudah orang naik pangkat itu.
Jadi kalau ada hambatan-hambatan itu ditelusuri di mana hambatan-hambatan itu. Karena ada SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini persoalannya. Ini harus diluruskan. Jadi sudah cukup hukumnya, tetapi terhambat dalam hal pengelolaan yang lain. Ada misalnya kita bantu kepada seseorang yang dia memiliki teknis yang bisa membantu, dan juga disalahkan nama kadang-kadang. Nama orang tua disalahkan, entah disengaja ataupun ada kesalahan. Ini persoalannya, tidak jujur. Ini sebuah masukan. Apabila perlu, Senat ini harus berperan untuk mensidak siapa di dalam itu yang merupakan orang-orang yang tidak jeli untuk membantu ataupun yang tidak jeli untuk kebangunan bersama. Baik, kemudian Pak. dilakukan nasihat. Intinya sudah kita dapat, Pak. Nanti Ya, saya akan kasih klarifikasi, Pak. Nah, inilah yang maksud saya begitu. Demikian. Kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Dr. Jelani, kemudian Pak Mursyid ya. Ya, Dr. Jelani dulu. Silakan. Singkat padat, Pak. Singkat padat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Warek, para pimpinan dan rekan-rekan dosen sekalian. Memang naik pangkat ini seperti laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Kasus saya begini. Tahun 2021 itu saya mengajukan kenaikan pangkat lektor kepala 4A ke 3C. 4A ke 4C. Sorry. Grogi juga nih puasa-puasa. Lektor kepala 4A, ya kan? Ke lektor kepala 4C, betul kan? Betul. Nah, itu tadi salah ya. Lanjut. Ya, lalu di Kemenristek Dikti itu pada saat itu memang sedang peralihan antara Kementerian Agama ke Kementerian Ristek. Tapi saya mengajukan ke Ristek, gitu kan? Nah, ketika di review itu ada sedikit masalah di artikel, sehingga memang saya katakan tadi ilham makasabat, lambat itu diajukan sehingga stagnan, gitu. Jadi saya mencari kum baru. Nah, sekarang sudah ada satu tulisan yang meskipun penulis kedua terindak Scopus, tapi bermasalah lagi di nomor Scopusnya, ID Scopusnya. Nah, lalu langkah berikutnya apa yang saya lakukan? Memang artikel itu bisa digunakan. Lalu apa tahapan berikutnya? Karena ini sudah stagnan lebih kurang 1 tahun gitu. Itu satu. Apa yang boleh kami lakukan? Mohon arahannya nanti untuk kita follow up kembali. Di stagnan itu lebih kurang 1 tahun. Lalu ada tambahan kum, itu apa langkah berikutnya? Maksudnya DPA-nya belum turun. Jadi saya di Ristek. Ya. Kemudian untuk selama ini yang pengalaman kita kenaikan pangkat, memang kita harus dilakukan asesmen dibantu siapa yang bantu ini atau di pendampingan ini memang dulu belum jelas. Nah, sekarang kita berusaha dengan tim yang ada, terima kasih Pak Warek atas upayanya, bahwa nanti ketika masalah A, siapa yang menjadi kontak person untuk didampingi oleh tenaga fungsional di UIN untuk dibantu terus didampingi sehingga apa yang kurang kami bisa lengkapi. Saya pikir itu saja. Terima kasih dan mudah-mudahan nanti upaya ini bisa memberikan hasil pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Warek 1, para dekan, para wakil dekan di lingkungan Araniri dan para kolega kami. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Maret 2021 saya mengumandangkan akselerasi guru besar di Fakultas Syariah angkatan pertama, kedua dan ketiga. Setelah fakultas saya sisir, tidak ada lagi yang tertarik akselerasi guru besar. Kemudian saya masuk ke UIN Araniri. Saya buka angkatan ketiga, namanya alhamdulillah ada 26 orang yang datang dan 26 orang itu cancel.
Itu untuk dosen tua. Kemudian saya buka lagi tantang dosen muda. Ayo dosen muda, kita guru besar dalam waktu cepat. Itu juga saya perkirakan 25 orang. Rupanya juga hari-hari terakhir cancel juga. Rupanya mereka takut dengan angka 15 juta yang kami sampaikan. Jadi padahal Bapak Ibu, angka 15 juta itu yang pertama 5 juta untuk jurnal Samarah, karena sampai hari ini UIN Araniri tidak membantu Samarah dari segi keuangan. Maka saya harus mencari uang untuk menghidupkan Samarah. 5 juta lagi itu untuk saya tim SIPAK. 5 juta lagi untuk yang bengkel artikel, karena kualitas tulisan kita belum sampai ke tingkat Scopus. Kata yang tim bengkel kadang-kadang artikelnya Sinta 6 aja tidak cukup. Nah, itulah mengapa kami menggaungkan akselerasi guru besar. Tapi itu adalah sejarah. Kami memprediksi 5 tahun lagi Pak baru dipersulit. Rupanya kecepatan. Ya, rupanya baru 3 tahun sudah dipersulit, dan sekarang hanya 2 bulan. Nah, sekarang kita hadapi yang 2 bulan ini, dan ternyata bukan 2 bulan, karena yang di Jakarta 2 bulan, yang di sini hanya 12 hari lagi mungkin kalau ada. Jadi yang pertama Pak Orek 1 khususnya, untuk yang stagnan dan sudah keluar guru besarnya tapi ada beragam hasil. Ada Pak Tarmizi M. Ja'far, saya sedih, beliau akan pensiun 2 tahun lagi Pak. Kok bisa dia kekurangannya sampai 114? Berarti seluruh bidang itu tidak diakui, 0. Ya, ini juga ada Pak Lukman, kasihan Pak Lukman itu sedang sakit. Ya, kalau saya bilang kemarin Pak Lukman masih ada peluang 77, ini 1 buku 3 artikel, kejar. Sorenya Pak langsung dikatakan Pak Musid, asam lambung saya naik. Saya bilang berhenti. Ya, jadi mohon ini Bu Soraya Devi itu alhamdulillah kita sudah perbaiki. Kemudian Pak Ali ada kekurangan 7. Ini ada 15 orang kami dampingi seperti ini. Ada 3 orang sudah 3 kali ditolak Scopusnya di Jakarta karena di internal tidak tertarik. Alhamdulillah kita sudah dampingi. Dan ada juga yang kami terbitkan artikelnya di jurnal lain. Salah seorang pimpinan di UIN Araniri kami coba bantu, alhamdulillah sudah terbit hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, ini Pak Rekwarek, bisa tidak berkas ini mereka dibawa ke Jakarta, ajukan keberatan secara internal. Ini untuk SDM Kementerian Agama, bukan hanya Aceh. Jadi dibawa, diperiksa kembali. Karena contoh kasus Bu Soraya Devi itu ditolak Pak, syarat utamanya dari Samarah. Saya bingung kok ditolak ini, saya cari apa alasannya. Saya minta 2 bulan saya tunggu, ada nggak reaksi dari kampus. Akhirnya kebetulan ada kawan salah satu teman reviewer, saya langsung telepon jam 4 sore. Alhamdulillah besok pagi sudah berubah, sudah diterima. Jadi berarti ada ruang untuk diskusi Pak. Itu yang pertama Pak Orek. Jadi mungkin berkas-berkas ini mereka dikumpulkan, dibawa. Kalau perlu mereka diberangkatkan bahwa mereka ini bukan pencuri, mereka sudah mengabdi sudah 30 tahun. Dan ini adalah bidang hadis. Saya ngotot Pak Tarmizi sama Pak Agusni, dia tidak mau masuk akselerasi guru besar. Saya telepon Pak Salman, rayu Pak Tarmizi sama Pak Agusni supaya dia guru besar, karena dia adalah bidang ilmu yang sangat langka, bidang hadis. Nah, itu Pak yang pertama. Yang kedua, beberapa kampus menghubungi saya. Mereka membuat, ini suara saya kedengaran nggak? Ya karena Pak Warek saya tengok ada gangguan. Enggak. Yang kedua nggak ada. Yang kedua tadi nggak dengar. Coba lanjut. Yang kedua tadi, yang kedua. Yang kedua, Beberapa kampus memberikan kebijakan bagi dosennya yang mengusul pangkat, syarat utama belum terpenuhi, tapi ada LOE walaupun terbit 2024, maka itu mereka tetap kirim ke Jakarta. Dan mereka menghubungi saya, ada yang rektornya menghubungi, ada yang dosennya. Dan ternyata itu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Wali Songo Semarang, kemudian UIN Makassar. Jadi jangan kita tidak mengakali aturan ini, jangan sampai kita terlambat mengatasi.
Kalau ada yang sesuai fokus dan skopnya di Samara dan dia cukup syarat untuk guru besar dan dia bisa hanya LOA, maka Samara akan memberikan LOA untuk itu. Yang ketiga, untuk tim yang bekerja, mohon maaf, saya sudah kirim ke Pak Warek apa yang harus dilakukan dalam task force-nya. Ada yang paling utama, repositori, yang kedua di tim PA SIPA. Ya, jadi ini masing-masing satu orang, ini tidak mungkin terkejar. Dan itu juga tidak mungkin diajarkan satu hari. Tidak mungkin diajarkan satu hari. Nah, mungkin coba dihitung kembali, ditambahkan orang-orang yang pernah bekerja di situ, dipanggil kembali, dikasih duduk di ruangan. Gaji mereka untuk 10 hari ini ad hoc, swastakan. Kalau UIN tidak ada uang, biarkan dosen kita ini ripe-ripe untuk mereka. Minimal 10 juta satu orang untuk bekerja dalam 12 hari ini. Insya Allah mereka menyelamatkan dosen, menyelamatkan lembaga, mereka pun tersenyum. Ininya. Yang terakhir, penilaian dosen Pak Yasir, mohon maaf kawan-kawan, Bapak Ibu jangan tersinggung. Boleh tidak dosen itu suruh tanda tangan saja, jangan lagi kasih menilai. Karena dosen menilai Pak, dia seolah-olah menghadapi mahasiswanya yang S1. Nilainya bukunya 40, dia kasih 3 nilai Pak. Ininya nilai 40 dikasih 3. Jadi untuk yang seperti itu, yang saya yakin sudah ada datanya, yang kasih nilai keras itu jangan dulu ditugaskan karena ini darurat. Jadi mohon dosen-dosen yang bertugas di situ tanda tangan saja Pak. Yang penting sesuai bahwa buku nilainya 40, jurnal internasional nilainya 40, Sinta 2 nilainya 25. Ya, mungkin dikurangi sedikit lah kalau mau kurangi, tetapi jangan sampai rendah sekali nilainya. Dan itu ada datanya sama Bu Yana. Kadang-kadang saya nengok siapalah orangnya ini. Tapi itu ada di kita. Rupanya mereka ini waktu menilai dia pikir mahasiswanya, padahal sama-sama koleganya, sama-sama untuk menafkahi istri dan anak-anaknya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kita cukupkan 3 orang dulu Pak ya, karena nanti kami bisa terlupa ini walaupun kami mencatat. Yang pertama dari Pak Miskahuddin, nanti boleh ditambah oleh teman-teman dari ini juga, Pak Warik 2 juga bisa menambah terkait dengan masalah pelayanan Pak. Insya Allah kita sedang berusaha untuk merubah pelayanan ini Pak. Jadi kalau kemarin ada SMS, ada WA, saya mohon pertama cross check dulu, tabayun dulu Pak. Di mana ada kendala sampaikan untuk kita cari kendalinya. Karena memang kita baru mencoba untuk menata kembali UIN Araneri ini, dan basis semangat Pak Rektor, Warek dan juga para Warek dan para pimpinan ini adalah basisnya pelayanan Pak. Jadi kalau ada kendala Bapak Ibu di lapangan yang kami tidak bisa menangkap kendala itu, tolong disampaikan langsung. Kami insya Allah akan tindak lanjuti Pak. Jadi kalau ada kendala tolong disampaikan. Apalagi dengan kondisi kita hari ini dalam waktu tidak lebih dari 3 minggu, kita harus bekerja ekstra Pak. Kemudian bagi dosen-dosen yang gaptek misalnya, untuk ngelihat aja udah nggak nampak Pak ya, lalu bitly-nya nggak nampak, lalu harus diupload. 2 pendekatannya Pak. Pertama, dosen itu kan punya kolega, salinglah ta'awun, saling membantu, minta bantuan Pak. Kalau diminta sama tim TPAK, loading kerjanya juga cukup banyak dan orangnya sangat terbatas. Jadi nanti kita berharap dari tingkat prodi itu untuk bekerja sama, karena kenaikan pangkat jabatan ini semuanya melibatkan para pimpinan sampai ke program studi. Bapak ketika mengajukan pengakuan angka kredit itu formnya harus ditandatangani oleh ketua prodi. Jadi mohon ketua-ketua prodi dan sekretaris prodi untuk membantu, khususnya bagi dosen-dosen yang sudah lanjut usia yang tidak ngerti secara teknologi dan ada kendala dari sisi fisik. Jadi nanti ini juga kami akan surati dan beritahukan kepada semua pimpinan yang ada. Kemudian yang kedua terkait dengan Pak Jailani, ini kan sudah terhambat 1 tahun Pak. Artinya pengajuannya sampai sekarang kan belum keluar, itu yang saya pahami ya.
Nah, itu memang kalau dari penjelasan sosialisasi kemarin, dia akan berhenti Pak. Kalau itu tidak cukup, maka akan diturunkan grade. Misalnya Bapak naik dari lektor kepala 400 ke lektor kepala 700. Tidak cukup syarat utamanya, maka mungkin nanti PAK-nya akan diturunkan ke lektor kepala 550. Kalau syarat khusus tidak terpenuhi. Nah, itu yang sudah yang sudah dapat sosialisasi, dan saya ketika itu disosialisasi, saya langsung WA beliau. Beliau mengatakan tidak ada diskresi di sini, tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam PMU. Nah, yang ketiga, ini menarik ide yang disampaikan oleh Pak Mursyid. Ada beberapa hal yang bisa saya tanggapi di sini. Yang pertama, kita akan usaha Pak. Terima kasih atas sarannya. Untuk yang stagnan ini kita akan secara kolektif Pak. Jadi sebenarnya secara spesifik saya sudah bicara dengan tim TPAK pusat, ada 2 orang. Prof Mujib yang tim TPAK-nya, karena ini penilaiannya ini Pak kemarin juga ditanyakan, kok suka-suka kali kasih nilai. Nilai itu ijtihadi atau by regulasi, kenapa bisa dipotong-potong nilai itu gitu. Itu pertanyaannya muncul Pak. Tapi beliau kan punya argumentasi dengan mengatakan ini 4 orang yang tim kecil ini itu orang yang sudah dianggap mumpuni sekali dengan segala pendekatan. Mereka bisa mempertanggungjawabkan semua angka yang mereka berikan, apakah itu dinolkan atau dikurangkan. Begitulah kira-kira. Itu penjelasan yang kita dapatkan. Nah, saya kemudian menyampaikan sama Pak Rohman Basuri dan juga kepada Prof Mujib bahwa UIN Araniri kita butuh 6 orang minimum untuk mendapatkan akreditasi unggul ke depan. Dan sekarang yang baru keluar hanya 1, tapi qadarullah Pak Gun kemarin meninggal. Alhamdulillah Pak Prof Jailani Jarjani juga dapat. Jadi kami memohon kepada mereka, ini yang kurang-kurang dikit ini dipasing aja lah, ya kan? Nah, cuma pendekatannya memang harus high politik di sini. Ada lobby-lobby juga, kalau saya lihat. Jadi nanti saran Pak Mursyid ini, insya Allah kita coba tindak lanjuti Pak terhadap yang stagnan, dan ada perlakuan khusus memang bagi mereka yang mau pensiun. Khususnya yang 1 tahun lagi akan pensiun, itu dibantu memang. Yang 1 tahun, tapi kalau 2 tahun nggak ada dibilang Pak. Jadi nanti ide yang disampaikan oleh Pak Mursyid ini saya sudah catat. Nanti kita coba dokumentasikan semua. Yang masih bisa naik kita naikkan dulu Pak, diusahakan. Misalnya Pak Salman 110 diminta ya, 110. Yang bisa diklarifikasi. Saya juga secara contoh punya saya juga akan melakukan klarifikasi karena penilaian mereka tidak tepat. Sebagai contoh misalnya, saya nulis buku wisata halal. Dia katakan wisata halal itu tidak masuk dalam rumpun ilmu ekonomi syariah. Ini kan nggak tepat Pak. Nah, jadi ini harus kita klarifikasi. Jadi saya minta yang stagnan ini yang bisa klarifikasi. Kalau ada tambahan silakan ditambah. Nanti secara kolektif kita coba melakukan pendekatan secara personal kelembagaan dengan tim. Nanti saya minta Pak Rektor yang bisa mendampingi untuk bertemu langsung dengan mereka sebelum tanggal 15 Mei. Kita minta supaya lektor kepala, guru besar yang naik dari lektor ke lektor kepala itu bisa dibantu. Kemudian yang kedua, adapun mengenai syarat utama, apakah yang sudah keluar, dia belum publish tapi sudah ada LOE misalnya, apakah kemudian itu bisa? Nah, kalau tadi ada cerita di kampus lain bisa, kita coba Pak. Jadi artinya begini, silakan sajalah. Cuman nanti ada dampak, termasuk dengan tawaran Pak Mursyid yang terakhir. Dosen itu langsung memberikan nilainya, pengakuannya. Karena ada problem Pak, ketika ini terjadi penipuan, dosen itu tidak amanah, itu korbannya itu kampus Pak. Misalnya dia cloning ataupun dia plagiasi Pak, dia cloning webnya. Maka dampak ini sudah terjadi di salah satu kampus, saya nggak usah bilang di sini. Itu semua dosen di kampus itu selama 1 tahun tidak boleh naik pangkat. Gara-gara hanya 1 orang itu melakukan cloning web. Dan itu dibuat dengan sengaja, dia disidangkan.
dari hasil sidang ternyata dia bisa dibuktikan kesalahannya, maka kampus itu dikenakan sanksi tidak boleh kenaikan pangkat selama 1 tahun ke depan, semua dosen. Pertanyaannya, apakah dosen kita bisa kita pegang semua? Kalau orang-orang yang semuanya bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah, saya yakin bisa, Pak. Nah, disinilah kemudian kita perlu untuk melakukan tabayun dengan TPAK. Memang pekerjaannya jadi berulang dan jadi banyak. Saya cuma berharap kepada tim TPAK nanti tetap memberikan nilai secara maksimum. Kita ta'awun membantu. Cuman yang paling penting adalah harus di cross check, benar enggak itu karya ilmiah dia punya. Jangan sampai karya ilmiah punya orang ditutup namanya, ditaruh punya nama dia, itu satu, ataupun webnya di cloning dan seterusnya. Ini yang ketakutan kita. Karena kenapa? Validasi terakhir itu yang tanda tangan itu adalah Pak Rektor. Dianggap rektor bertanggung jawab di atas materai, kan ketika validasi di atas materai bertanggung jawab menyatakan bahwa ini benar, ini karya ilmiah yang dia buat. Nah, ketika kemudian didapati oleh mereka ada kesalahan, ada penipuan di sana, maka Pak Rektor dianggap tidak bertanggung jawab secara benar. Maka kalau yang ketiga ini saya secara pribadi agak berat. Silakan saja ketika diajukan pengakuan angka kreditnya, nilainya silakan ditaruh, enggak apa-apa. Tapi nanti kita cross check. Khusus untuk KUMB, yang lain enggak ada. KUMB untuk bidang penelitian saja. Nah, di sini nanti tim TPAK yang sudah ditentukan oleh keputusan rektor lama itu saya akan hubungi satu persatu. Dan saya sudah minta beberapa komitmen orang-orang untuk saling membantulah. Ketika ini masuk, kita akan coba bekerja secara simultan dalam 10 hari ke depan supaya ini bisa diselesaikan. Ada tikungan tajam yang dikatakan oleh Pak Mursyid tadi, repositori. Ini sudah diambil tidak lanjutnya oleh Pak Warek II. Mudah-mudahan hari ini sudah duduk, Pak, ya. Jadi rencananya ya, repositori ini akan kita turunkan. Artinya akan ada tim khusus yang akan bergerak untuk repositori ini. Karena juga repositori ini juga problem. Ketika kita ingin naik angkat jabatan kan harus masukkan ke repositori. Ini juga jadi masalah. Insya Allah bisa kita selesaikan. Kita coba nanti, dan ini insya Allah nanti mungkin Pak Warek II juga bisa menjelaskan. Tapi beliau sudah mengatakan kepada saya, ini akan menyelesaikan dalam waktu dekat ini. Khususnya dalam menghadapi PAK Perman Pan RB ini. Kemudian untuk validasi Pak Mursyid yang bisa kami lakukan, kita turunkan untuk pengakuan angka kredit dosen, validasi itu kita minta dekan yang melakukan validasinya. Itu sebagai awal. Jadi dekan nanti masuk, ya kan, divalidasi, dibuat surat pernyataan dekan. Itu rencananya seperti itu. Haji Wagampung memang pimpinan mana Haji Wagampung Yohana Bereh. Jadi kita coba selesaikan itu. Dan kita berharap sebenarnya kan di fakultas-fakultas pengajuan angka kredit itu dari fakultas kan ada tanda dekan. Sepertinya kan dekan sudah validasi juga. Nah, kita berharap kalau itu mungkin terjadi, kita akan lebih mudah, Pak. Nah, ini yang mungkin bisa saya jelaskan. Khususnya untuk repositori ini memang harus ada penanganan secara komprehensif dalam bab ini, khususnya mendekati waktu kita yang semakin sempit. Mungkin seperti itu, Pak, yang bisa saya jawab. Ada 2 hal yang insya Allah saya catat, Pak. Kita akan coba membuat surat secara resmi, lalu kemudian pendekatan Pak Rektor untuk penilaian angka kredit ini, khususnya mereka yang sudah mengajukan lektor kepala dengan guru besar. Datanya ada di kita. Nanti kita lihat apa yang bisa diperbaiki. Apabila ada kekurangan di sana sini, itu kemudian kita coba lakukan pendekatan. Baik, masih ada Bapak Ibu sebelum saya berikan kepada kepegawaian untuk menjelaskan secara teknikalnya. Silakan Pak Iskandar. Dari ibu-ibu ada? Oke ya, ini yang terakhir ya. Silakan Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Muhammad Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Warek dan Bapak Dekan seluruh fakultas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menyampaikan, alhamdulillah saya mendengar bahwa pengajuan guru besar biasanya itu kan melalui Kemendikbud. Alhamdulillah suatu terobosan yang luar biasa dilakukan. Saya melihat ada yang sekarang ini sudah bisa melalui Kemenak, suatu hal yang alhamdulillah suatu terobosan yang luar biasa saya melihat. Dalam hal ini saya ingin juga kepada Pak Warek ataupun siapa yang berwenang, ya kita menghargai, kita mensupport kawan-kawan yang sudah mengajukan guru besar. Cuman mohon jangan dilupakan kami-kami yang belum. Ada yang dari asisten ahli mengajukan ke lektor, asisten ahli mungkin loncat ke lektor kepala, ataupun yang lektor ke guru besar. Di lapangan ada kami dengar Pak Warek, waktu pengajuan ini kalau kita mendengar bahwa pengajuan itu kan melalui apa itu namanya itu TPAK biro, tapi kan melalui fakultas Pak. Nah, jadi di lapangan kami melihat ya teman-teman, kasihan lektornya lama. Saya nggak tahu apakah prosesnya payah seperti yang tadi kita dengar, ada yang SMS sedang melihat orang susah dan sebagainya. Jadi intinya kami mohon kepada Pak Warek yang mempunyai kewenangan, mohon dibuka jalur yang panjang banyak. Kita senang dengan adanya jalan tol Pak. Jalan tol orang cepat sampai, tapi kita juga menghargai ada orang-orang yang tidak mampu untuk melalui jalan tol. Nah, jadi misalnya maksudnya kita mungkin di fakultas ataupun di mana ada banyak pihak yang bisa menangani tentang kenaikan pangkat itu Pak. Contohnya ada di lapangan kita mendengar ada orang yang mengajukan dari asisten ahli ke lektor, yang bersangkutan mengatakan maaf, beliau itu sudah menyerahkan ke salah satu orang itu, beliau mengatakan kami sedang fokus ke guru besar. Loh kok gitu? Kita masing-masing punya hak. Ada yang dari asisten ahli untuk lektor, asisten ahli mungkin berani melompat ke lektor kepala, ada yang lektor lompat ke guru besar. Tolong dihargai juga hak mereka. Jadi yang kita menghargai, ada yang sedang mengajukan guru besar silahkan, tapi jangan lupakan yang dari asisten ahli ke yang lain, ataupun mungkin dari lektor ingin ke guru besar. Singkatnya demikian Pak Warek, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti agar kita semua terperhatikan hak-haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Perlakuan kita ada satu lagi, silakan satu lagi. Nyok kasih Bu, terakhir. Ada Ibu satu lagi ya, silakan Ibu ya. Langsung aja ke samping Bu. Singkat padat jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ah. Penghormatan saya kepada para pimpinan dan juga Bapak Ibu semua. Singkatnya seperti yang diharapkan, yang pertama saya ingin pertanyakan terkait dengan kelebihan angka kredit Pak yang pernah keluar sebelumnya, karena ada dualisme informasi saya dapat. Yang satu mengatakan bahwa yang lebih tidak diakui lagi, sementara saya dapat informasi juga katanya tetap diakui, cuma hanya di penelitian saja, atau yang mana yang betulnya. Itu yang pertama. Itu yang kedua, terkait dengan seperti disampaikan oleh teman-teman kita tadi, ini kita kan sebenarnya ingin memajukan UIN dalam berbagai sektor, tapi harapan kita itu jangan hanya dalam konteks retorika saja, tapi dalam implementasi masih ada iri dengki, ria takabur, dan masih ada perasaan-perasaan umat menyaji golo, ada jantungan gara-gara orang naik, dan itu fakta saya temukan. Saya berani katakan memang kenyataan fakta. Ada kena taji seperti juga dicurhat oleh teman kita yang baru terakhir ini tadi. Waktu kena diuruh ada lain kak, kamu uruhnya. Jadi ini ada unsur-unsur saling ya, pedun-pedun urusan. Jadi sehingga harapan pimpinan kita, Pak Rektor, Rektor dan seluruhnya memang subhanallah kali. Tapi apakah benar-benar di lapangan ini betul-betul ada intinya komitmen kita bersama sehingga cita-cita unggul ataupun apa namanya itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Jadi harapan saya itu benar-benar kita saling mengawal dan betul-betul ada penyakit yang ada itu harus dihilangkan dan ditumbuhkan penyakit, bukan penyakit lagi tapi yang sehat-sehat saja. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat. Ini Pak. Ya. Saya mau bertanya gini ya. Alhamdulillah SK saya untuk lektor kepala bulan 12 kemarin sudah terbit. Tetapi ada beberapa artikel saya, ya ini kelalaian saya sendiri, yang tidak saya laporkan di kegiatan ataupun untuk pemangkatan lektor kepala saya ini. Apakah artikel saya ini, kan lumayan juga Ustadz, karena fokus ya, bisa diajukan sebagai Penetapan angka kredit. Penetapan angka kredit untuk selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan yang pertama yang terkait dengan PAK. Yang pertama, angka kredit lebih ya pada bidang B. Apakah bisa diakui? Bisa kita akui Bu, Pak. Silakan dimasukkan dalam form pengakuan angka kredit untuk PAK yang lebih bidang B. Kalau bidang A dan bidang C kan tidak ada yang lebih di sana. Bidang B diakui, buat pengakuan angka kreditnya dimasukkan. Kemudian yang kedua, tulisan ibu itu keluarnya sama dengan tanggal ini Bu. Mana ibu tadi? Tanggalnya, tanggal SK terakhir dengan ininya. Sebelum SK. Kalau sebelum SK sudah ada SK, nggak bisa diakui lagi Bu, seingatnya Bu. Ya, karena ibu lupa, nggak apa-apa, tapi udah pangkatnya udah keluar Bu ya. Adapun terkait dengan pelayanan, ini berlaku semua. Ya, jadi istilahnya kita sedang berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tidak pilih kasih. Kita melakukan secara adil. Cuman kita pasti melakukannya kan tidak bisa secara serta-merta. Kita lakukan secara bertahap, pembenahan sedang dilakukan oleh Bapak Rektor, sehingga kemudian pelayanan itu menjadi maksimal. Apakah ini retorika? Bagi saya ini tidak retorika. Ini sebuah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya ke negara tapi juga kepada Allah. Jadi nanti Bapak, Ibu, kalau ada kendala, ada masalah, yang pertama yang saya harapkan, mari kita berkomunikasi secara produktif. Jangan langsung ngejat, jangan langsung menyalahkan. Sampaikan apa masalahnya, kita coba cari solusinya. Kemudian yang kedua, juga harus difahami Pak, di tingkat kepegawaian kita itu jumlah mereka yang mengelola ini tidak banyak. Hari ini saja pengajuan pangkat itu yang sudah saya disposisi ke PAK, ke tim TPAK itu lebih dari 25 Pak. Itu sudah ada di meja. Kemarin saya datang ke kantor PAK. Nah, teman-teman ini baru hari ini, baru kemarin ada kembali di kampus kita. Kenapa? Mereka mendampingi dosen-dosen P3K Pak. Berapa hari itu? Sampai 3 minggu ya? 14 hari. Itu mendampingi dosen-dosen P3K yang sedang mengikuti ujian di Amel Catering. Ketika mereka balik ke sini itu sudah jelang asar. Jadi mereka hari ini dengan keterbatasan orang yang ada itu harus menyelesaikan banyak pekerjaan. Jadi mari kita saling memperlakukan sesama kita secara manusiawi. Jangan cepat marah, itu maksud saya. Jangan cepat ngejat. Kalau ada hal yang begitu Bapak Ibu marah sama pegawai, itu tanya saja sama pimpinan. Kalau di tingkat rektorat bisa langsung ke Pak Rektor, atau kalau nggak berani ke Pak Rektor turun kepada kami. Ada Pak Khairuddin, ada saya. Insya Allah kami akan fasilitasi. Walaupun kami nggak bisa jawab pada waktu itu, saya juga harus cross check ke bawah, di mana hambatannya. Ada surat yang kemarin begitu lama prosesnya, saya tahu itu. Ketika saya dapat informasi itu saya ngecek, ternyata terselip di meja Pak Rektor. Kenapa? Karena dipindahkan. Nah setelah diambil itu selesai. Jadi bagusnya kalau dibangun komunikasi. Contoh komunikasi yang selama ini bagus itu Pak Hafaz. Setiap tahapan itu beliau WA saya. Ketika beliau WA saya,
saya langsung nanya di mana sampai posisi di mana. Tapi ada juga yang saya tidak dapat informasi. Walaupun memang sebagai pimpinan saya wajib mencari informasi. Cuma dengan loading pekerjaan yang hari ini begitu banyak, terkadang ada yang miss. Di sini saya mohon maaf. Jadi nanti kalau ada problem Bapak Ibu terkait dengan khusus dalam penanganan Permenpan RB ini, mohon dikomunikasikan secara efektif, secara produktif dan secara bermartabat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kewajiban kami sebagai pimpinan hari ini adalah melayani seluruh sivitas akademik secara baik. Ada kendala, ada kekurangan, kami manusia, tolong diberikan masukan, diberikan jalan keluar sehingga kita bisa maju bersama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Berikutnya beberapa menit kemudian akan dijelaskan oleh tim PAK kita dari kepegawaian bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan ini. Terkait dengan waktu, memang diserahkan 15 Mei. Kita berusaha Pak, walaupun hanya kita sini sampai tanggal 20 ya. Tapi kalau ada yang lewat-lewat, tapi jangan sengaja last minute Pak. Misalnya last minute semua tanggal 20 kasih, ini kan kawan-kawan nggak hari raya Pak. Itu juga yang saya katakan, mari kita hargai kerja orang. Walaupun itu kan kewajiban Bapak, cuman kan orang juga punya anak, punya istri, punya kendala. Jadi mari yang bisa sekarang, percepat sekarang. Oh nanti ada yang ditinggal 20 baru bisa dia buat, baru ada bahannya, baru siap. Itu diskresi, ada beberapa orang. Tapi jangan kemudian di last minute semua. Kita belajar bagaimana BKD dilaporkan, itu semuanya di last minute. Tapi kalau ini sudah kita share sejak dari awal, kawan-kawan sudah bekerja dari awal, maka kita sudah banyak mengurai beban-beban yang ada. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf juga tidak bisa mendampingi acara ini sampai selesai karena saya harus menuju kepada pertemuan berikutnya. Ini insya Allah akan dipimpin langsung oleh Pak Rinal. Kepada Pak Rinal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kehadiran Bapak Ibu dalam ruangan yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Warek 1, Warek 2, Dekan Fakultas dan seluruh dosen di lingkungan UIN Narani di Banda Aceh. Hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Kami diminta untuk melakukan pendampingan, melakukan sosialisasi pendampingan daftar usulan penilaian angka kredit dosen sebagai tindak lanjut penerapan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Untuk yang secara umum itu saya tidak jelaskan lagi, tadi sudah dijelaskan sama Pak Warek 1. Jadi kita masuk ke teknis bagaimana yang akan kita lakukan untuk melakukan dua metode ini, yaitu pengusulan kenaikan jabatan dan pengakuan angka kredit dosen. Jadi bahan yang dibutuhkan oleh dosen dalam penyusunan DUPAK ini itu yang pertama POPAK 2019 beserta ada dokumen lampirannya. Terus POPAK Kemenak tahun 2021. Ini yang paling penting, penetapan angka kredit terakhir Bapak Ibu. Terus inventarisasi kegiatan Tridharma perguruan tinggi dari TMT terakhir PAK yang sudah ditetapkan. Jadi itu Bapak harus menginventarisasi yang bidang pendidikan formalnya itu ijazah. Jadi ketika ijazah kita belum kita masukkan dalam penilaian angka kredit, kita bisa memasukkan di sini supaya diakui atau untuk mengajukan pengusulan. Terus yang kedua bidang pendidikan dan pengajaran, yang ketiga bidang penelitian dan karya ilmiah, yang D bidang pengabdian pada masyarakat, dan yang E bidang penunjang. Ini sebenarnya semuanya sudah ada atau sudah terinventarisasi pada kegiatan atau pelaporan BKD Bapak Ibu. Jadi itu
pendidikan pengajaran itu kan di bidang A-nya itu SKS mata kuliah, terus menguji, membimbing, itu semuanya sudah ada rekapannya, dan kita juga sudah punya bukti fisiknya. Itu disiapkan untuk bisa diajukan, karena kami tidak bisa juga menetapkan penilaian bidang A, B, C atau D itu tanpa ada bukti fisiknya. Itu udah jadi istilahnya komitmen dari Pak Rektor dan Pak Warek 1. Jadi kita biarpun ini dalam hal mendesak, tapi yang prosedural tetap ditetapkan. Oke, kita lanjut. Ini tahapan yang harus dilakukan. Jadi pertama, Bapak Ibu harus punya formulir dulu untuk mengisi Dupak. Jadi formulir itu kita bisa download langsung di sini. Kami udah sediakan juga di dalam Google Drive-nya. Jadi ada ya ini, itu jadi Bapak Ibu bisa download di sini form isian Dupak melalui link yang ada di surat kita kemarin. Oke, ketika sudah ada formulir, jadi selanjutnya kita yaitu mengisi formulir. Jadi formulirnya setelah Bapak Ibu punya formulir, kita isi. Jadi di sini kan misalnya yang paling banyak di sini dosen kita itu mentok di lektor mau naik ke lektor kepala. Ada yang lektor kepalanya pendidikan terakhirnya S2 dan juga pendidikan terakhirnya S3. Jadi kami juga sini sudah menyiapkan Dupak yang sudah selesai. Jadi nanti ini akan kami share ke Bapak Ibu untuk sebagai contoh bahan untuk menjadi acuan kepada Bapak Ibu bagaimana mengisinya. Ini kita buka aja satu contoh punya dosen kita sendiri atas nama Pak Budi Azari. Beliau mau naik lektor ke lektor kepala tapi belum S3. Jadi Bapak Ibu juga kan ada di sini kasusnya seperti itu. Itu bisa dicontoh yang seperti ini. Ini ada lampiran Dupaknya. Jadi lampiran Dupaknya itu ini kan ada masa penilaian. Masa penilaian ini itulah tadi itu TMT terakhir yang sudah ditetapkan. Misalnya Bapak Ibu TMT terakhirnya Oktober 2021. Berarti masa penilaiannya di sini dimulai dari November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Tidak boleh lebih dari 31 Desember 2022. Terus ya isiannya sama. Saya rasa Bapak Ibu pun sudah atau tidak asing lagi dengan formulir ini. Jadi semuanya saya rasa sudah pernah mengisi formulir ini. Jadi di sini dia ada lama, ada angka kredit lama, ada angka kredit baru. Angka kredit lama itu adalah angka kredit yang sudah pernah ditetapkan sebelumnya. Misalnya untuk pendidikan formal itu tetap kita belum punya ijazah S3. Berarti kita menetapkan angkanya 150 untuk yang S2. Dan yang untuk angka kredit baru kita strip 0, kita belum punya ijazah S3. Nah, itu untuk yang A pendidikan formal. Terus yang B pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Nah, di sini yang itu yang akan kita masukkan. Ini kan rekapannya nih. Ini adalah yang lampirannya. Yang akan dimasukkan itu kegiatannya mengajar. Terus ini Bu, untuk kegiatan untuk jabatan lektor kepala, lektor ke lektor kepala. Jadi lektor itu dia 10 SKS pertama nilainya 1,
2 SKS berikut 10 SKS pertama nilai 10. 2 SKS berikutnya adalah 1. Jadi maksimal 1 semester itu maksimal bisa dimasukkan 12 SKS, tidak boleh lebih. Biarpun Bapak Ibu mengajarnya itu sampai 22 SKS misalnya. Tapi yang diakui di dalam penilaian angka kredit itu cuma 12 SKS. Jadi dibagi dimasukkan yang kira-kira betul-betul sesuai dengan bidang ilmu, mata kuliah bidang ilmu Bapak Ibu. Nah, jadi kan di sini kita banyak dosen yang mengajar di atas 12 SKS, tapi kita tidak boleh melaporkan lebih dari 12 SKS. Jadi untuk lektor 10 SKS pertama itu nilainya 10, 2 SKS berikutnya nilainya 1. Asisten ahli beda lagi dia, 10 SKS pertama nilainya 5, 2 SKS berikutnya nilainya 0,5. Nah, itu ketentuannya bisa dilihat di PO PAK 2019. Terus di sini ada beliau karena kebetulan menjabat, jadi menduduki jabatan itu juga bisa dimasukkan di kegiatan ini. Nah, di dalam PO PAK itu juga ada ketentuan penilaian. Misalnya beliau ini wakil dekan. Wakil dekan itu berapa SKS per semester? Berapa kupnya per semester? Itu bisa dilihat di PO PAK. Oke, kita lanjut ke penelitian. Penelitian di sini Bapak Ibu boleh langsung melampirkan bukti fisiknya, atau bukti fisiknya itu dipisahkan di dalam folder yang lain. Jadi nanti ketika selesai mengisi formulir isian ini, Bapak Ibu mengirimkan kembali ke kami atau mengunggah ke kami ke drive yang sudah kita berikan dalam bentuk folder. Jadi isian folder itu yang pertama adalah PAK terakhir Bapak Ibu, sebagai dasar dari kami dimulainya penilaian yang akan kita nilai. Jadi harus ada PAK terakhir. Yang kedua, isian formulir dupak. Yang ketiga, bukti fisik dupak per item A, B, C, D, E. Nah, itu sebagai dasar untuk penilaian dari tim TPAK. Jadi nanti diunggahnya dalam bentuk folder. Jadi folder itu isiannya ada 3. Yang pertama PAK terakhir, yang kedua formulir isian. Apakah perlu formulir isiannya itu? Kita tanya Pak Warek 2. Jadi formulir isiannya itu apakah perlu langsung ditandatangani oleh pimpinan fakultasnya baru dikirim ke kita dalam bentuk PDF atau Excelnya saja? Kalau yang itu PDF Pak, yang sudah ditandatangani oleh dekan, berarti sudah sudah disahkan. Berarti harus ditandatangan. Ketika dibuat, ditandatangan, di PDF-kan, baru di-upload. Karena itu bukti pengesahan bahwa penilaian kita itu sudah diverifikasi oleh fakultas. Oke, saya rasa yang pengabdian masyarakat dan punya itu sama saja. Oke, kita lanjut ke item seterusnya. Jadi yang nomor 3, khusus bidang penelitian dan ilmiah harus dibuat lembaran pengesahan validasi karya ilmiah yang ditandatangani oleh dekan, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Warek 1. Ini bagi yang mengajukan pengakuan. Kalau yang mengajukan pengajuan usulan kenaikan pangkat itu udah wajib, memang itu syarat mutlak lembaran pengesahan. Tapi yang mengajukan pengakuan juga kita minta dibuat lembaran pengesahan hasil validasi karya ilmiah yang ditandatangani oleh dekan. Jadi maksudnya ini kan karya ilmiahnya ini kan belum kita ajukan, jadi harus divalidasi oleh pimpinan unit kerja. Oke. Yang keempat, baru mengunggah formulir isian dupak dengan melampirkan bukti fisik. Oke. Cara mengunggah
kadang bagi Bapak Ibu, saya rasa nanti Bapak Ibu sangat familiar dengan Google Drive. Jadi cara mengunggahnya itu kan foldernya kan di komputer Bapak Ibu. Yang tadi kayak kita bilang, yang akan kita unggah ke drive TPAK itu penetapan angka kredit yang pertama, formulir isian PAK, yang ketiga berarti penetapan isian PAK yang sudah ditandakan dalam bentuk PDF, yang keempat bukti fisik. Berarti ada 4 item yang harus diupload ke drive TPAK. Jadi ini ada beberapa yang sudah mengupload di kita. Ada contohnya Pak Muhammad. Ya, kalau kita buka Muhammad Reza. Oke, nah, ini kita lihat saja contoh punya Pak Muhammad Reza yang sudah diupload. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, kami nggak tahu kita bahwa beliau itu ditetapkan PAK terakhirnya berarti Maret 2022. Kita kan nggak tahu, beliau nggak melampirkan PAK terakhirnya. Jadi kami harus cari dulu PAK terakhir yang bersangkutan di file beliau untuk memastikan bahwa betul nggak yang diajukannya ini berdasarkan PAK terakhir beliau. Itu satu, makanya kami minta yang PAK terakhir tadi juga dilampirkan. Terus yang kedua, di lampiran agak lambat. Nah, ini beliau tidak lagi melampirkan bukti fisik. Dia sudah membuat link bukti fisiknya di sini. Boleh juga seperti ini, Bu. Jadi dia tidak lagi mengupload bukti fisiknya di lain file, langsung di Excelnya dengan melinkkan di file Excelnya. Jadi kami bisa lihat untuk memverifikasi bukti fisik yang bersangkutan. Nah, jadi boleh, yang penting bukti fisiknya itu bisa kita lihat. Jadi beliau ini nanti kita hubungi, cuman minta kita lampirkan PAK terakhirnya saja. Jadi punya Pak Muhammad Reza ini bisa kita verifikasi. Bukti fisiknya ada. Oke. Oke, kita lanjut. Yang kelima, pihak TPAK akan melakukan verifikasi dupak Bapak Ibu cuma pada bidang A, B, D, dan E. Bidang A itu pendidikan pengajaran, bidang A pendidikan formal, bidang B pendidikan pengajaran, bidang D itu bidang pengabdian masyarakat, bidang E itu bidang penunjang yang diajukan berdasarkan bukti fisik. Sedangkan bidang C atau penelitian karya ilmiah itu akan dinilai oleh tim reviewer penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional dosen yang sudah ditetapkan oleh Rektor, seperti yang disampaikan oleh Pak Warek 1. Oke, yang ketujuh, hasil penetapan yang diajukan dalam isian formulir dupak akan ditetapkan dalam berita acara yang akan dikirimkan ke Diktis dan Dikti. Nah, ini mereka minta sama tanggal 15 Mei 2023 paling telat. Jadi formulir yang akan kita isi itu seperti ini. Nah, ini yang format punya Dikti, ini formulirnya. Jadi pimpinan perguruan tinggi
akan mengajukan terhadap pengakuan penilaian angka kredit Bapak Ibu supaya tidak angus. Ini khusus bagi yang pengakuan. Kalau yang pengajuan itu prosedurnya seperti biasa. Ini khusus yang pengakuan pakai berita acara. Dan ketika Bapak Ibu juga mengajukan kenaikan pangkat, juga wajib kami masukkan ke dalam berita acara ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Warek 1, dia ada tiga kelompok dosen dalam hal kenaikan pangkat ini. Yang pertama itu dosen yang sudah sedang dalam pengajuan yang sudah ada hasil. Yang kedua itu sedang dalam proses juga tapi belum ada hasil. Yang ketiga yang tidak mengajukan. Jadi semuanya ini tiga kelompok ini kita masukkan ke dalam berita acara. Jadi supaya tidak ada yang dirugikan nanti. Jadi seperti Pak Hafaz misalnya contohnya. Jadi Pak Hafaz itu dia sedang dalam proses tapi belum ada hasil apapun. Jadi dia belum tahu berapa angka kredit yang apakah lulus diterima atau tidak. Makanya tetap kita akan masukkan ke dalam berita acara. Jadi berita acaranya itu ya ini dia berita acara yang akan kita isi. Jadi kita dosen kita itu jumlahnya 659 kalau saya nggak salah, 600 orang. Jadi seluruh dosen itu yang PNS tambah yang DTB 71 atau 72 DTB, berarti semuanya 700-an. Jadi kami harus isi satu-satu per item 700-an dosen yang ada di sini. Nah, jadi bidang A, bidang B itu berdasarkan bukti fisik Bapak Ibu, bidang C itu berdasarkan hasil penilaian reviewer karya ilmiah, bidang E juga berdasarkan bukti fisik, bidang E berdasarkan bukti fisik. Jadi perolehan angka kredit barunya berapa itu yang akan kita ajukan ke Dikti dan Diktis. Jadi di sini nanti kita akan memilah antara dua kategori. Jadi yang bidang ilmu agama kita kirim ke Diktis, yang bidang ilmu umum kita kirim ke Dikti. Jadi masing-masing karena punya aplikasi kenaikan pangkat. Misalnya kayak di Diktis itu apa namanya ini? PAK PTK. Kalau yang di Kemendikbud itu PAK Kemendikbud namanya. Jadi ini akan kami isi seluruh yang mengajukan. Bagi yang tidak mengajukan berarti tidak bisa diklaim kegiatan dari penetapan angka kredit terakhirnya sampai dengan sekarang. Jadi bagi Bapak Ibu yang misalnya ada menerbitkan mempublish jurnal yang lumayan jumlahnya yang lumayan angka kumnya tidak bisa diklaim apabila tidak dilakukan pengajuan ini. Ini paling telat harus kita kirimkan ke dua institusi itu, Dikti dan Diktis, adalah tanggal 15 Mei 2023. Jadi ini yang tahapan yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Saya cuma menjelaskan teknis pelaksanaan yang akan kita lakukan terkait dengan kegiatan pengakuan angka kredit ini. Bagaimana bisa dilakukan atau diklaim angka kredit Bapak Ibu untuk kita ajukan ke Dikti atau Diktis. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa nggak usah tanya, yuk langsung ke Sajali Pak ya.
Pak Sajali ini akan menjelaskan Bapak Ibu yang Pak Sajali khusus bagi yang mengajukan pengusulan kenaikan jabatan. Jadi Pak Sajali ini adalah operator penilaian angka kredit kita. Cuman satu Bu di UIN. Cuman satu di UIN. Jadi dosen yang mengusulkan lektor, kepala dan guru besar itu harus diinput sama beliau. Beliau harus pegang 2 aplikasi, punya Dikti 1, punya Kemendikbud 1, punya Diktis 1. Jadi saya persilakan kepada Pak Sajali untuk menjelaskan bagaimana proses yang dia lakukan selama ini. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Warek, para dekan, Bapak Ibu dosen. Mungkin langsung saja, nggak lama nih Bapak Ibu, 5 menit aja, karena sudah panjang lebar dipaparkan oleh Pak Warek 1 dan Pak Rinal tadi. Jadi mungkin mengingatkan saja Bapak Ibu, berarti ada 3 tanggal penting yang harus kita ingat, yaitu tanggal 20 April. 20 April itu berkas sudah masuk ke kepegawaian, kemudian 15 Mei. 15 Mei berkas dari kepegawaian sudah kita kirim ataupun sudah kita submit ke Kemendikbud atau ke Diktis. Kemudian 30 Juni Diktis dan Dikti sudah melakukan penetapan, itu proses di pusat. Kemudian kenapa harus ada tanggal 20 April? Kenapa ada tanggal 20 April? Dikarenakan untuk menginput PAK, LK dan GB harus diinput satu-satu Ibu, Bapak Ibu. Bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, dan bidang penelitian harus diinput per item jurnalnya, link-linknya, dan harus di cross check kembali apakah linknya bisa terbuka, apakah sudah sesuai penilaiannya. Jadi membutuhkan waktu untuk melakukan penginputan, sehingga tanggal 20 April itu berkas diusahakan sudah masuk ke kepegawaian paling lambat 20 April. Kemudian tanggal 15 Mei dari kepegawaian atau TPAK, kalau bisa 14 Bapak Ibu, karena menurut info yang kami terima tanggal 15 Mei itu aplikasi sudah di off, jadi nggak bisa kita tambah, nggak bisa kita edit, nggak bisa kita kurang lagi, di off otomatis, sehingga kalau bisa di tanggal 14 Mei sudah selesai pengusulannya, sehingga di tanggal 15 Mei sampai dengan 30 Juni itu tim review ataupun dari Diktis dan Dikti melakukan penetapan. Kemudian di sini karena di PTKIN ada 2 kategori dosen, yaitu kategori dosen bidang agama dan kategori dosen umum atau non agama. Jadi kita juga diberikan 2 portal atau aplikasi yang masing-masing diinput di aplikasi masing-masing. Yang non agama, yang umum diinput ke PAK Kemendikbud, dan yang bidang agama diinput di PAK PTK. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa dulu yang usul ke Diktis bisa diinput melalui SIPAK, user masing-masing bisa input masing-masing. Memang dulu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di 2022 dibangun aplikasi dan program baru, yaitu PAK PTK, yang hampir sama lah isi dengan Kemendikbud. Kemudian yang aplikasi baru ini tidak diberikan akses untuk user, untuk pengusul, cuma ada akses untuk admin atau operator di perguruan tinggi. Jadi yang untuk SI atau SIPAK Kemenak itu tidak digunakan lagi untuk usul ke Kemenak. Jadi boleh Bapak Ibu gunakan sebatas untuk wadah kami mengambil data ataupun berkas Bapak Ibu.
dan berkas dari SIPAK itu akan kami pindahkan atau kami upload ke aplikasi yang baru, PAK PTK. Jadi berarti ada dua metode atau cara yang dapat digunakan untuk kami mendapatkan berkas Bapak Ibu. Yang satu boleh melalui Google Drive, Bapak Ibu kirim ke kami. Kemudian boleh Bapak Ibu buat user di PAK PTK di SIPAK Kemenak, dan Bapak Ibu konfirmasi ke kami bahwa berkas kami sudah lengkap untuk diusul, tolong di-input di aplikasi yang baru. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya terkait penginputan di aplikasi. Jadi penginputan di aplikasi ibaratnya bukan hanya klik tombol submit aja Bapak Ibu, submit, kirim, tapi harus kita input satu-satu, kita verifikasi, karena yang kita kirimkan mempertaruhkan nama ibaratnya perguruan tinggi kita. Kita tidak asal kirim. Mungkin langsung pertanyaan. Adapun permasalahan yang sering dihadapi saat saat melakukan penginputan, yaitu biasanya link yang diberikan, link repositori yang diberikan tidak dapat dibuka. Jadi harus dibuat link baru. Kemudian tahun coverage jurnal, kadang ada yang jurnalnya terbit 2019, tetapi sintanya dimulai 2020 misalnya. Jadi itu belum terhitung sinta karena sintanya terindeks pada 2020. Seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih bagi Pak Sajali. Jadi nanti kami rencana akan membentuk tim task force Bapak Ibu untuk yang seperti Pak Warek satu katakan tadi, untuk membantu Pak Sajali, Jadi kita akan merekrut orang-orang dari fakultas yang dianggap mampu dan mengerti terkait yang terkait angka kredit. Itu akan di-SK-kan oleh rektor Pak ya, di-SK-kan oleh rektor untuk mengejar supaya bisa tanggal 15 Mei ini kita selesai mengirimkan seluruhnya. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan sosialisasi pendampingan penyusunan angka kredit ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.